Halo, puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama ketemu kembali dalam program Berbagi Rema. Baik, sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, meminta pimpinan Tuhan dalam materi kita hari ini, supaya materi kita hari ini boleh benar-benar memberkati kita semua dan boleh mengubahkan segenap hidup kita ketika kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami hari ini boleh bertemu lagi dalam satu program Berbagi Rema. Saat ini hamba-Mu akan sampaikan firman-Mu, a display of change. Biar apa yang kami pelajari hari ini boleh benar-benar menolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kuasa salib-Mu yang menyembuhkan kami dari setiap luka. Mari kuasa salib-Mu yang menyembuhkan kami dari setiap trauma. Di dalam nama Yesus, kami mau tinggalkan trauma-trauma dan piala masa lalu untuk kami bergerak maju kepada langkah yang ada di hadapan kami yang Tuhan sudah sediakan di depan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, teman-teman berbagi rema sekalian, saat ini saya agak menyela sedikit. Mestinya kita sedang mempelajari ada dua tema besar, generasi Yosua. Lalu sementara itu disela sedikit dengan materi buka dulu topengmu. Tapi kebetulan beberapa waktu yang lalu saya diundang khotbah di sebuah gereja IFGF Magelang dengan satu tema a display of change atau perubahan yang nampak. Tapi ternyata rekamannya gagal. Lalu khotbah itu saya khotbahkan lagi di gereja saya dengan sedikit perubahan judul, dengan judul a display of increase atau pertambahan yang nampak. Tapi ternyata karena keterbatasan waktu, khotbah saya itu saya pangkas dari 3 bagian hanya menjadi 1 bagian saja. Oleh karena itu saya nggak puas, saya kepengen khotbah yang lengkap. Dan enaknya kalau berupa video seperti ini saya bisa mengajar dalam durasi waktu yang sepuas-puasnya. Tentu saya tidak akan memperpanjang-panjang, tapi kita bisa belajar dengan tenang, nggak diburu-buru waktu karena ini bukan di ibadah raya. Dan nanti teman-teman di IFGF Magelang bisa lihat video ini untuk semakin mengulangi lagi apa yang sudah didengar. Dan bagi jemaat yang mungkin belum sempat hadir, bisa bertumbuh bersama dengan jemaat yang lain ketika menyaksikan tayangan ini. Baik, bersamaan dengan teman-teman IFGF Magelang yang mau belajar, saya percaya kita seru ya kalau belajar rame-rame dengan teman-teman yang lain. Sebentar. Ya, saya akan buka PowerPoint di sini. Ya, a display of change, ya. Ya. Baik. Ya. A display of change. Bentar ya, saya akan pastikan dulu. Oke. Saya akan pastikan dulu tampilannya sudah sama ya. Baik. Ya. A display of change. Nah, seringkali kita ini ketika kita ini ingin di dalam hidup kita itu ada perubahan demi perubahan, tapi seringkali kita itu gagal gitu ya. Kepengen melakukan perubahan ini gagal gitu ya. Kepengen bertekad tahun 2023 akan seperti ini gitu ya. Saya bertekad gak akan bohong lagi, ternyata bohong. Saya bertekad akan lebih belajar mempercayai orang-orang di sekitar saya, gak gampang curigaan, ternyata kita parno juga gitu ya. Saya bertekad akan lebih banyak lagi mendisiplin saya di bidang rohani, ternyata hanya bertahan seminggu gitu ya. Saya bertekad ingin lebih luar biasa lagi dalam mengikuti Tuhan gitu ya. Saya bertekad ingin
menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan kerja saya gitu ya. Ternyata gagal lagi ya. Oleh karena itu saya mengambil satu tema ini, a display of change, perubahan yang nampak. Gimana sih caranya supaya perubahan itu yang udah kita canangkan, perubahan ke arah yang lebih baik, itu gimana caranya supaya bisa muncul ke permukaan gitu ya. Baik, ini ada sedikit tentang siapakah penulis materi ini, karena ini materi ini PowerPoint-nya akan dijual di Google Playbook. Makanya disertai dengan sinopsis buku, kata pengantar, tentang penulis, ya begitu ya. Baik, kita nanti akan mempelajari 3 masa, melihat hidup Yesus, lalu perubahan yang nampak, ingin perubahan yang nampak, bagaimana dengan kita? Itu ada 8 hal yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama kita akan pelajari hidup kita itu terdiri dari 3 masa, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi apa yang terjadi di masa lalu akan mempengaruhi masa sekarang. Dan apa yang terjadi di masa sekarang itu akan mempengaruhi masa yang akan datang. Tetapi hal-hal trauma-trauma atau piala-piala di masa lalu yang tidak kita bereskan di masa sekarang itu juga masih akan terus menghantui di masa depan. Oleh karena itu ada 2 hal ini yang akan kita pelajari, bahwa kita harus bereskan trauma masa lalu dan kita juga harus tinggalkan piala-piala yang berkilauan di masa lalu untuk kita boleh melangkah dengan mengadakan perubahan-perubahan yang nampak di masa depan. Baik, saya memakai satu kata trauma, satu frase ya, trauma yang menghantui, itu saya akan pakai untuk mewakili banyak kata yang lain seperti misalnya kekecewaan, kegagalan, penolakan, trauma, gitu-gitu ya. Dan banyak hal lagi yang lain, pokoknya segala sesuatu yang nggak enak ya, yang nggak enak lah yang pernah kita alami di masa lalu. Berikutnya yang harus kita tinggalkan selain trauma masa lalu, trauma yang menghantui, ada juga yang perlu kita tinggalkan di masa lalu, yaitu piala yang berkilauan. Piala yang berkilauan ini adalah satu frase yang akan mewakili kata-kata yang lain, yaitu kebanggaan kita, kesombongan-kesombongan kita. Mungkin ada piala-piala kita di masa lalu. Mungkin ada pencapaian. Wah, kita sudah mencapai bonus sekian nih. Wah, kita sudah mencapai target sekian nih. Wah, kita sudah mendapatkan ranking sekian nih gitu ya. Juga selain itu ada pujian. Misalnya wah, kita dapat reward nih, kita dapat kata-kata pujian dari pimpinan, dari bawahan, dari pelanggan, dari nasabah gitu ya. Kita dapat pujian dari rekan-rekan gitu ya, dari teman-teman, prestasi itu juga ya, pencapaian 10 besar, menang ini, menang itu gitu ya. Hadiah itu juga ya, hadiah itu misalnya kita dapat jalan-jalan ke Bali gitu ya, dapat hadiah misalnya televisi, menang lomba ini, menang lomba itu gitu ya. Dan piala yang berkilauan ini segala sesuatu yang membuat kita stagnansi. Stagnansi artinya kita ini jadi stuck gitu. Kita jadi nggak bisa lebih maju lagi karena berpikir, loh ngapain, aku kan udah hebat, aku kan udah keren, aku kan udah menang, aku kan udah juara, aku udah nggak ada lagi yang ngalahkan, aku udah nggak ada lagi yang mengungguli aku gitu ya. Dan kemapanan, kenyamanan, keamanan itu semua nggak ada yang salah, itu semua netral. Tapi kalau kita terjebak di dalamnya, nah itu bahaya. Ada kadang-kadang kemapanan itu menjebak kita, kenyamanan ya, comfort zone, keamanan, safety area itu membuat kita
ngapain lagi berjuang, hidupku udah aman, udah nyaman, udah tentram, udah segala sesuatu di dalam hidupku ini oke-oke aja, nothing problem ya, tidak ada masalah gitu ya. Nah, itu bahaya sekali. Ada piala-piala berkilauan di masa lalu yang harus kita tinggalkan. Berikutnya adalah kita harus start dari nol. Jadi ada trauma yang menghantui, ada piala yang menghambat, itu harus kita tinggalkan di masa lalu kita. Dan di masa sekarang, setiap hari kita harus start dari nol. Karena apa? Ketika kita start dari nol, disitulah kita akan membuat perubahan yang nampak di masa depan. Kalau kita masih dibayang-bayangi trauma masa lalu, yang terjadi adalah kita nggak bisa melangkah ke depan. Kalau kita masih membawa piala yang berkilauan di masa lalu, itu juga akan membuat kita ngapain melangkah. Sudah bawa banyak piala kok, sudah cukup kok, gitu ya. Nah, itu bahaya sekali. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita start dari nol seperti orang di pom bensin tuh ya. Bu, start dari nol ya. Mas, start dari nol ya. Artinya ketika dia mengisi satu bahan bakar ke sebuah mobil atau motor, pokoknya kendaraan bermotor gitu ya. Di situ start dari nol itu artinya dia tidak membawa lagi kilometer yang sudah dia isikan ke mobil lain. Artinya dia mau jujur, ini start dari nol. Kalau kita isi 10 liter ya benar-benar akan terisi 10 liter. Kalau kita mengisi 5 liter ya benar-benar akan terisi 5 liter gitu. Nggak lebih, nggak kurang gitu. Artinya langkah usaha yang kita lakukan di masa datang itu sepadan dengan hasilnya gitu. Tapi kalau kita dibayang-bayangi dengan trauma masa lalu, kita terlalu berat bawaan piala yang kita bawa kemana-mana, itu pada akhirnya usaha langkah kita ke depan mungkin kita 100 langkah, tapi hasilnya hanya 10 langkah. Kita mungkin sudah melangkah 30 langkah, hasilnya cuma 2 langkah kayak gitu ya. Seperti jalan tapi ternyata jalan di tempat gitu. Gak ada kemajuan gitu ya. Oke. Nah, kita akan lihat 2 tokoh di sini. Tokoh pertama yaitu Yesus dan tokoh kedua yaitu Yosua. Nah, kita lihat di sini dikatakan di dalam kitab Lukas, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia kira-kira berumur 30 tahun. Coba ya kita lihat ya kitab Lukas ya. Kita lihat Lukas pasalnya yang ke Yohanes ya. Sorry. Lukas sudah benar, Lukas ya. Lukas ya. Lukas pasalnya yang ketiga, ayat 23 di sini dikatakan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ada kata memulai pekerjaannya. Ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang dan seterusnya isinya adalah silsilah Yesus Kristus. Nah, kita lihat Yesus memulai pekerjaannya itu dicatat dalam Alkitab kapan dia memulai pekerjaannya, umur berapa dia memulai pekerjaannya. Dan di situ ada silsilah Yesus Kristus baik menurut versi kitab Matius maupun menurut versi kitab Lukas. Nenek moyang Yesus itu 2 macam ya sumbernya. Ada yang hidupnya takut akan Tuhan, tapi ada juga yang hidupnya awut-awutan, ada banyak ya. Ada yang latar belakangnya bobrok tapi kemudian bertobat, tapi ada dari nenek moyang Yesus tuh raja-raja yang menyembah berhala, ada gitu ya. Tapi Yesus tidak menjadikan itu satu beban, tidak menjadikan itu satu kebanggaan. Jadi pada saat Yesus memulai pekerjaannya, dia dibayangi oleh silsilah nenek moyangnya, tapi Yesus tidak pernah mengizinkan catatan buruk dari nenek moyangnya itu menjadi membayangi langkahnya ke depan. Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah mengizinkan catatan piala-piala dari nenek moyangnya itu menjadi satu piala-piala yang membebani dia untuk dia melangkah ke depan. Dan oleh karena Yesus start dari nol, kita lihat Yesus memulai pelayanannya dengan cara dia dicobai, dia berdoa puasa, dia juga
dibaptis, dia juga dipenuhi Roh Kudus. Yesus melakukan segala sesuatu start dari nol. Jadi kalau ada catatan-catatan yang mengatakan bahwa Yesus itu waktu kecil pernah melakukan mujizat ini itu saya nggak percaya ya. Saya nggak percaya ya, karena itu tidak termasuk kitab-kitab kanonisasi yang diterima oleh gereja-gereja konspirasi gereja-gereja sedunia pada awal-awal abad pertama. Jadi kanonisasi yang kita percayai adalah tidak ada catatan bahwa sebelum umur 30 tahun tuh Yesus pernah melakukan mujizat waktu bermain sama teman-temannya masa kecilnya apa-apa itu nggak ada. Karena saya percaya mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah air menjadi anggur. Sebelum Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur, ada catatan Yesus memulai pekerjaannya, ada catatan silsilah, ada catatan Yesus dicobai di padang gurun, ada catatan dia berpuasa, ada catatan dia dibaptis, ada catatan Roh Kudus turun ke atasnya, ada catatan dia mendapat perkenanan dari Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kekasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus ada starting point yang jelas. Kita lihat lagi ya. Kalau lihat kelahiran Yesus, ada banyak hal yang spektakuler. Seperti misalnya ada konser malaikat pertama ya. Malaikat-malaikat kalau datang ke dunia di masa-masa sebelum itu nggak pernah berupa konser ya. Tapi kalau Yesus itu waktu lahir, malaikat-malaikat datang ke dunia itu mengadakan konser, the first Christmas concert ya, in all over the world ya. Di dalam seluruh dunia pertama kali konser pertama itu adalah waktu kelahiran Yesus, tuh spektakuler banget. Belum lagi ada kedatangan orang Majus. Belum lagi persembahan-persembahan orang Majus. Wah, itu spektakuler. Tapi jangan salah, kelahiran Yesus juga ada air mata. Saya nggak menyebut Yesus trauma ya. Tapi saya memakai kata air mata. Ada banyak air mata yang menyertai kelahiran Yesus. Seperti misalnya Ibu Maria harus ikut sensus penduduk di dalam kehamilannya yang udah tua. Lalu sebagai janin di dalam perut Maria tentunya dia mengalami juga yang namanya harus orang tuanya, ibunya harus perjalanan jauh di tengah-tengah kehamilan tua. Terus mereka ditolak di rumah-rumah penginapan. Akhirnya Yesus lahir di kandang. Akhirnya yang datang menengok itu gembala-gembala, orang-orang yang terpinggirkan, gitu ya. Itu air mata. Ya, bolehlah kalau kedatangan gembala itu nggak disebut air mata, bolehlah. Tapi lahir di kandang hina, dibaringkan di paulungan, dibungkus dengan kain lampin atau kain gombal gitu ya. Itu air mata yang menyertai kelahiran Yesus. Tapi ingat, tidak pernah sekalipun waktu Yesus mengajar tuh Yesus menyinggung-nyinggung air mata, menyinggung-nyinggung spektakuler kelahirannya, menyinggung-nyinggung kisah sedih di hari lahirnya. Itu nggak pernah tuh. Lah dari mana kita tahu? Itu dari penulis Alkitab, bukan dari kata-kata Yesus. Ya kalau Anda punya Alkitab yang dimana kata-kata Yesus itu diwarnai merah, nggak pernah kata-kata Yesus keluar dari lontar mulut Yesus tuh menceritakan, hai murid-murid, apa kalian nggak kasihan dengan kisah kelahiranku? Waktu aku lahir tuh gini loh, ada air mata loh. Dan Yesus juga nggak pernah cerita, hei kalian nggak tahu kan betapa spektakulernya kelahiranku? Ada malaikat loh, ada paduan suara malaikat loh, gitu ya. Ada tamu loh, raja-raja orang Majus datang loh, aku dapat hadiah loh, gitu ya. Nggak pernah tuh. Nah kita taunya dari mana? Dari Alkitab, karena Alkitab itu para penulis yang menuliskannya, bukan Yesus yang mengatakannya. Artinya Yesus tidak pernah membiarkan air mata masa lalu, Yesus nggak pernah membiarkan piala masa lalu itu menjadi starting pelayanannya. Dia start from zero, memulai dari nol. Dia dibaptis, dia berpuasa, dia diperkenan Allah Bapa, dia dicobai, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Baru setelah itu dia melayani. Ada starting point. Dia melayani, dicatat starting pointnya. Wow, luar biasa banget ya. Jadi kalau kita lihat Yesus starting pointnya mulai dari nol, kita akan lihat
Bener nggak sih hidup Yesus tuh melakukan perubahan yang nampak? Jelas lah. Kalau kita perhatikan mulai dari air jadi anggur, sampai karya salib, sampai amanat agung, sampai melahirkan 12 rasul anak domba, sampai melahirkan 70 murid, sampai melahirkan 120 murid, sampai melahirkan 3.000 orang, sampai melahirkan 5.000 orang, Injil sampai tersebar ke seluruh dunia. Apanya itu kalau nggak dinamakan perubahan yang nampak? Jadi ketika Yesus mau starting point dari nol, dia kesampingkan air mata, dia kesampingkan piala-piala, dia mau memulai dari nol bersama dengan Tuhan. Disitulah Yesus melakukan perubahan-perubahan yang nampak di dalam pelayanannya. Kalau nggak ada hal itu, wah kita orang Indonesia nggak dengar Injil dong. Nah, perubahan yang nampak yang Yesus lakukan itu dirasakan sampai ke tangan kita saat ini mendengar Injil. Baik, sekarang tokoh yang kedua, kita lihat tokoh bernama Yosua. Ternyata sebelum Musa mati dan setelah Musa mati, tetapi sebelum Yosua jadi pemimpin, itu Yosua pernah dimotivasi sampai 7 kali. Kenapa kita belajar Yosua dan kenapa saya bahas motivasi? Karena kita akan lihat. Ternyata Yosua itu mengalami perubahan yang nampak. Perubahan yang nampak gini. Dari tadinya dia dimotivasi terus oleh Musa lah, oleh Tuhan lah, oleh bangsa Israel lah. Ada satu titik dia melakukan perubahan yang nampak. Yaitu dia berubah menjadi seseorang yang tadinya dimotivasi, berubah menjadi seseorang yang memotivasi. Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Nah, perubahan itu benar-benar nampak dalam hidup Yosua. Nah, kita akan pelajari kenapa Yosua itu bisa mengalami perubahan. Karena dia harus sembuh dari masa lalu, trauma-trauma masa lalu. Dan yang kedua, dia harus tinggalkan piala-piala yang berkilauan. Baik, kita akan lihat motivasi yang pertama itu ada di kitab Ulangan. Jadi bukan di kitab Yosua, tapi di kitab Ulangan. Karena motivasi pertama ini diterima oleh Yosua sebelum Musa mati. Ulangan 3 ayat 21-22 dikatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ini adalah motivasi dari Musa kepada Yosua di area peperangan. Ya, kita lihat motivasi yang kedua yang dialami oleh Yosua, yang diterima oleh Yosua adalah Ulangan 3 ayat 27-28. Berkata seperti ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab kamulah yang akan menyeberang di depan bangsa ini. Dan kamulah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri itu. Ini siapa yang ngomong? Ini Musa. Ngomong ke siapa? Ke Yosua. Di area apa? Di area kepemimpinan. Kamu loh nanti yang nyebrang. Dari sekian juta orang ini yang bertahan cuma kamu sama Kaleb. Yang lain mati semua di padang gurun. Sedangkan yang nanti menyeberang ini tidak cuma 2, tapi sama jutaan orang Israel. Tapi itu adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Sementara angkatan pertama yang keluar dari Mesir itu udah mati semua. Cuma tinggal dia sama cuma tinggal Yosua dan tinggal Kaleb saja berdua. Jadi Tuhan berkata, kamu loh yang akan nyebrang. Itu Tuhan memotivasi. Dan kamu loh yang akan mimpin. Itu Tuhan memotivasi ya, melalui perkataan Musa. Jadi Musa memotivasi Yosua kedua kalinya sebelum Musa mati. Yang ketiga kita lihat masih motivasi Yosua, masih motivasi dari Musa kepada Yosua sebelum Musa mati. Di Ulangan 31 ayat 7-8 dikatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa itu, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wih, ini kata-kata motivasi dari Musa ke Yosua yang ketiga kalinya ya. Di area apa? Di area kepemimpinan. Supaya Yosua itu tahu dia mimpin tuh gak sendirian. Ada penyertaan Tuhan. Berikutnya kita lihat
Ulangan 31 ayat 23. Jadi 3 motivasi itu dari Musa ke Yosua, dari Musa ke Yosua, dari Musa ke Yosua sebelum Musa mati. Ini masih sebelum Musa mati, ada motivasi keempat. Kali ini bukan dari Musa, tapi dari Tuhan kepada Yosua. Bisa kita lihat di Ulangan 31 ayat 23. Motivasi keempat. Pertama dari Musa, dari Musa, dari Musa. Yang keempat ini dari Tuhan. Tapi waktu itu Musa masih hidup, ya. Tuhan ngomong gini sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ternyata yang dikatakan oleh Musa itu diulangi lagi sama Tuhan, bahwa Tuhan itu akan menyertai. Tadi yang ngomong Musa, Tuhan itu akan menyertai engkau loh Yosua. Sekarang Tuhan sendiri yang ngomong langsung, aku akan menyertai engkau. Satu kata-kata motivasi yang luar biasa sampai 4 kali ya. Dari Musa, dari Musa, dari Musa, dari Tuhan. Sekarang kita lihat, setelah Musa mati, Tuhan masih kasih kata-kata motivasi lagi kepada Yosua. Di Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita pelajari ayat selanjutnya, ini bicara tentang area kepemimpinan. Motivasi yang ke-6 dari Tuhan kepada Yosua setelah Musa mati. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada embel-embelnya. Dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita pelajari Yosua 1 ayat 7 ini, sambungannya ini bukan di area peperangan, bukan di area kepemimpinan, tetapi di area disiplin rohani. Saya akan bacakan ya. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, perhatikan di sini, kuatkan dan teguhkan hatimu dalam area disiplin rohani. Ternyata dalam area disiplin rohani itu kita membutuhkan yang namanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ternyata membutuhkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oleh karena itu, kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak teguh hati, kita nggak bisa melakukan disiplin rohani. Oleh karena itu, sebaliknya kalau kita mau kuat dan mau teguh, kita harus disiplin rohani. Disiplin rohani itu yang membuat kita teguh, baca Alkitab, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itu ya lagu anak sekolah minggu ya. Doa, baca kitab suci kalau mau tumbuh, kalau mau kuat, kalau mau teguh, itu harus doa. Dan untuk doa kita perlu kuat dan teguh hati. Nah, motivasi ke-7 masih dari Tuhan kepada Yosua di area mental. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 9. Diulangi lagi ya. Dengan tambahan frase, jangan kecut dan jangan tawar hati. Ini di area mental. Di area mental. Jadi ada 7 kata-kata motivasi sebelum Yosua jadi pemimpin. Dari Musa, dari Musa, dari Musa. Sebelum Musa mati kepada Yosua ya. Dari Tuhan kepada Yosua sebelum Musa mati. Setelah Musa mati, Tuhan masih tambahi lagi kata-kata motivasi ke-5, ke-6, dan ke-7. Bayangkan 7 kata-kata motivasi dari Tuhan, dari Musa kepada Yosua sebelum Yosua jadi pemimpin, baik sebelum Musa mati maupun setelah Musa mati.
Kapankah Yosua jadi pemimpin? Itu batasnya adalah di Yosua 1 ayat 10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya bla 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 bla. Jadi sebelum Yosua berdiri bangkit untuk memberi perintah, saya menyepakati bersama dengan Anda di ayat sebelumnya, yaitu Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Itu Yosua belum jadi pemimpin. Dia masih dikasih wejangan-wejangan nama Tuhan, jangan takut, jangan tawar hati, bla 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 bla. Begitu Tuhan titik, Yosua bangkit, berdiri, kasih perintah ke pasukan-pasukan untuk mereka apel barisan dan sebagainya. Nah, itulah saatnya starting point Yosua menjadi pemimpin. Artinya sebelum Yosua memimpin ada 7 kata-kata motivasi yang diterima oleh Yosua. Nanti kita akan lihat dalam perjalanan selanjutnya, Yosua yang selalu dimotivasi pada akhirnya bisa menjadi pribadi yang display of increase. Pribadi yang menampakkan, memunculkan ke permukaan satu perubahan dari orang yang dimotivasi menjadi orang yang memotivasi. Nah, di sini kita lihat ada 5 area yang dimotivasi sampai 7 kali. Ya. Yang pertama yaitu 5 areanya yang dimotivasi adalah Yosua terpilih memasuki tanah Kanaan. Bahwa dari jutaan orang ini Yosua loh yang terpilih. Itu perlu motivasi karena semua orang yang lain udah mati, tinggal dia aja berdua sama Kaleb. Sedangkan yang nanti mau masuk ini adalah anak-anak yang lahir di padang gurun. Area kedua yang harus dimotivasi adalah Yosua, kamu loh yang akan mimpin, gitu. Lalu hal-hal yang harus dimotivasi yang ketiga adalah kamu akan mimpin bangsa yang seperti apa, bangsa Israel tuh bangsa yang seperti apa. Itu juga perlu motivasi loh ya. Karena tahu sendirilah bangsa Israel tuh tegar tengkuk, suka bersungut-sungut, tukang mengomel, tukang berontak, ya kan? Itu sudah label deh bangsa Israel tuh kan. Dia sudah kenyang deh mendampingi Musa selama 40 tahun. Dia mendampingi Musa untuk memimpin bangsa Israel yang modelnya kayak begituan gitu ya. Terus yang keempat, peperangan merebut Kanaan, bahwa kamu akan berperang, kamu akan merebut, kamu akan menduduki, kamu akan berperang, berhadapan dengan musuh. Itu perlu dimotivasi. Dan yang kelima adalah mentalmu harus kuat, jangan kecut, jangan tawar hati, disiplin rohanimu harus kuat, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan lupa memperkatakan firman, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Itu ada disiplin rohani harus kuat, mental harus kuat. Jadi ada lima hal yang dimotivasi sampai 7 kali baik oleh Musa maupun oleh Tuhan kepada Yosua. Sekarang kita lihat ngapain sih kata-kata motivasi ini diulang-ulang lagi. Kosakatanya jangan takut, jangan patah hati, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, jangan kecut, jangan tawar hati. Ya ampun, kata-katanya itu aja diulang-ulang ya kan. Untuk apa sih? Kenapa harus dimotivasi sampai 7 kali? Yang pertama adalah karena ada trauma masa lalu yang harus sembuh. Sedangkan di masa sekarang ini, Yosua ini harus menghadapi apa? Musa mati. Pemimpinnya udah mati. Terus dia loh yang ditunjuk untuk menggantikan. Terus sungai Yordan ada di hadapannya loh, harus diseberangi loh. Bayangkan itu. Jadi Musa mati, dia harus jadi pengganti. Dia harus memimpin menyeberangi sungai Yordan. Saat ini sudah nggak bisa lagi ngarepin Musa. Saat ini sudah nggak ada orang lain lagi yang ditunjuk Tuhan. Dia yang ditodong gitu ya untuk menggantikan. Di depan dia ada sungai Yordan yang harus diseberangi. Harus tinggalkan trauma masa lalu. Makanya Tuhan itu memotivasi Musa, memotivasi totalnya sampai 7 kali sebelum dia jadi pemimpin. Karena apa? Ada masa sekarang yang dihadapi. Apa yang jadi masa sekarangnya Anda? Apakah Anda menghadapi ujian? Apakah Anda menghadapi tes kenaikan jabatan? Apakah Anda menghadapi ujian dalam kehidupan? Apakah Anda sedang ada di lembah kekelaman? Apakah Anda sedang menghadapi
hal-hal yang membutuhkan satu terobosan? Apakah Anda saat ini sedang dibawa Tuhan kepada satu tantangan yang sangat menantang, challenging gitu ya? Sesuatu challenge, satu tantangan yang membuat Anda tuh tertantang untuk melakukan suatu perubahan. Apakah ada sesuatu yang menggelitik hati Anda untuk Anda ini menjadi orang yang dipakai Tuhan membawa suatu perubahan, membawa suatu pertambahan, membawa suatu kegerakan. Nah, itu membutuhkan yang namanya sembuh dari trauma masa lalu untuk starting point from zero, saat ini memulai dari nol, untuk tinggalkan semua trauma, tinggalkan semua piala, untuk melangkah lagi ke depan. Nah, kita lihat. Apa sih trauma-trauma Yosua yang harus dipulihkan? Yang pertama, latar belakang keluarga. Kita semua punya trauma dari latar belakang keluarga. Mungkin kita tertolak, mungkin kita jadi tulang punggung keluarga, semua orang berharap sama kita, itu jadi trauma gitu ya. Mungkin latar belakang keluarga kita pernah dititipkan, kita pernah mau digugurkan, kita sering dibully di keluarga, kita nggak sepinter kakak kita mungkin pernah dapat panggilan yang nggak enak, dipanggil si endut, si pesek itu ya, hidung bawang gitu ya, si kriwil gitu ya. Mungkin kita dibanding-bandingkan dengan kakak atau adik, mungkin ada trauma masa lalu kita sering pindah-pindah, atau trauma keluarga kita tinggal di keluarga yang sangat miskin sekali sehingga hidup kita seperti rasanya terpuruk gitu ya. Mungkin trauma dan keluarga, atau bahkan kita lahir di keluarga jadi orang kaya, itu juga tidak mudah. Kita dijauhi orang banyak, kita dibully orang banyak karena dianggap kita selalu memanfaatkan kekayaan untuk mendapatkan suatu kenyamanan, untuk mendapatkan suatu perlakuan istimewa dan lain-lain, padahal kita nggak seperti itu gitu ya. Kita rasanya nyesel kenapa lahir dari keluarga kaya kalau harus mengalami semua pembulian ini gitu ya. Dan macam-macam kasusnya. Ada latar belakang keluarga yang membuat kita itu trauma. Apa mungkin papa kita pernah masuk penjara, atau mungkin keluarga kita adalah pengedar narkoba yang sering ditangkap polisi gitu ya, atau mungkin ada keluarga kita yang cacat gitu ya, kita malu gitu ya, sering diejek gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang membuat kita tuh rasanya kayak, keluargaku kok kayak gini sih. Mungkin perceraian orang tua gitu ya. Mungkin trauma kita di usia kecil, ibu kita, ayah kita meninggal gitu ya. Atau ada anggota keluarga yang kita sayang itu meninggal. Itu membuat satu kegoncangan dalam hidup kita. Nah, si Yosua juga punya trauma keluarga di dalam latar belakang keluarga. Kita lihat Yosua itu adalah dari suku Efraim. Ternyata suku Efraim itu pernah hampir punah. Kita akan lihat satu Tawarik. Satu Tawarik pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-27 saya akan bacakan. Keturunan Efraim ialah Sutelah. Berarti Sutelah itu siapa? Itu anaknya, ya, anaknya Efraim. Dan anak orang ini ialah Beret. Siapa Beret ini? Cucunya Efraim, ya, anaknya Sutelah. Dan anak orang ini ialah Tahat. Siapa Tahat ini? Cicitnya Efraim, ya kan? Dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Zabat, dan anak orang ini ialah Sutelah. Total adalah 7 generasi. Jadi anak, cucu, cicit, terus sampai 7 generasi. Berarti kan? Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu. Gad ini adalah orang Kanaan, ya, yang lahir di Mesir, ya, yang lahir di Mesir. Sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Jadi suku-suku Efraim ini, anak cucunya Efraim ini merampas ternaknya orang Gad. Orang Gad itu orang Kanaan yang lahir di Mesir, bukan GAD, salah satu suku Israel. Gad, GAD itu bukan ya, ini Gad, GAT ya, GAT ya. Suku Gad ini punya ternak kan, lah ternaknya itu dirampas oleh orang-orang Efraim ini. Lalu gara-gara itulah orang Gad ini menumpas, membunuh seluruh anak cucu keturunannya Efraim. 7 keturunan ini dimusnahkan, nama mereka dibabat, dibantai gitu ya. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya. Untungnya Efraim masih hidup, padahal udah melahirkan 7 keturunan ya, 7 generasi dia masih hidup ya.
ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Jadi saya perkirakan usianya Efraim saat itu lebih kurang 167 tahun. Ya saya memperkirakan, ini nggak ngarang ya, udah saya hitung. Karena orang zaman sekarang aja umur 100 saja paling banter sampai cicit loh ya. Cucunya punya anak itu ya. Lah ini kalau sampai keturunan ke-7 kan berarti cicitnya cicit masih punya anak lagi. Anak dari cicitnya cicit. Anak, cucu, cicit. Cicitnya ini kan punya anak, cucu, cicit, masih punya anak lagi. Anak dari cicitnya cicit. Wah bayangkan tuh, sedangkan orang zaman sekarang umur 100 saja paling banter punya cicit loh ya. Jarang loh, cicit itu kan keturunan ke anak, cucu, cicit keturunan ketiga. Kalau sampai anaknya cicit itu keturunan keempat tuh jarang sekali orang zaman sekarang. Padahal baru sampai umur 100 loh ya, bayangkan. Nah kalau sampai anak dari cicitnya cicit, itu berarti saya perkirakan usianya Efraim ini jauh di atasnya Abraham dan Sarah loh ya, lebih kurang 167 tahun. Tapi dia bisa bersetubuh lagi dengan istrinya, lalu bisa lagi melahirkan seorang anak. Jadi anaknya namanya Beria, bahkan gak cuma satu anak loh, 2. Anak perempuannya namanya Seera, 2 anak loh ya. Bayangkan umur 167 tahun masih bisa punya anak, membangun dinasti yang baru. Karena anak cucu keturunannya yang lama udah mati semua, ditumpas oleh orang Gad. Bayangkan itu kok bisa terjadi seperti itu. Karena saya percaya doa berkat daripada Yakub kepada Yusuf, kepada Efraim, kepada Manasya itu diaminkan. Salah satu isi doa berkatnya kepada Yusuf adalah berkat buah dada dan kandungan. Artinya ketika Yusuf berkata amin, ketika Abraham berkata amin, ketika Efraim dan Manasya berkata amin, ketika Yusuf berkata amin, maka berkat buah dada dan kandungan itu diberikan, dan kuasanya sampai ratusan tahun kemudian ketika suku mereka hampir punah, si kakek-kakek Efraim ini menghampiri si neneknya, istrinya itu, si nenek Efraim ini bisa kandungannya nggak kering, buah dadanya tetap mengeluarkan ASI. Zaman itu belum ada Denko dong ya, jelas ya, belum ada aku dan kau, suka dan kau, belum ada itu ya. Jadi mau nggak mau harus pakai ASI lah. Oh nenek-nenek lebih kurang umur 167 tahun, kalau umurnya jaraknya 10 tahun kayak Abraham dan Sarah ya, setidaknya 157 tahun. Bisa-bisanya itu ASInya nggak kering, bisa kasih ASI ke anaknya 2 lagi ya kan. Bayangkan. Lalu dinasti yang baru yaitu si Beria ini punya anak lagi. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Lesef. Anak orang ini ialah Telah. Anak orang ini ialah Tahan. Anak orang ini ialah Ladan. Anak orang ini ialah Amihud. Anak orang ini ialah Elisama. Dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Siapa Yosua di sini? Yosua bin Nun. Dia adalah keturunan ke-9 dari suku Efraim, dari dinasti yang baru. Setelah sebelumnya dinasti yang lama hampir punah. Bayangkan, coba Anda bayangkan itu. Dinastinya hampir punah, membangun dinasti yang baru. Jadi Yosua ini pernah sukunya hampir punah. Oleh karena itu jangan heran kalau selalu harus dikuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan hatimu. Yosua ini bukan orang yang penakut, juga bukan orang yang minder, juga bukan orang yang baperan. Tapi kenapa selalu harus dikuatkan? Karena dia ada trauma masa lalu yang harus sembuh dan pulih. Berikutnya, ada ketakutan dan trauma yang menghadang Yosua di area mentoring. Karena apa? Pemimpin-pemimpinnya dia mati semua. Musa mati, Harun mati, Miriam mati. Padahal Musa, Harun, dan Miriam ini kalau dicatat di kitab bilangan mereka ini adalah 3 penganjur Israel. Artinya
orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, nggak cuma Musa aja, Harun dan Miriam itu termasuk penganjur Israel. Miriam si nenek lincah ini ikut mati ya kan, umurnya 80 lebih kok bisa nari-nari pakai rebana, diikuti semua perempuan kan. Nelly ya, nenek lincah ya. Si nenek lincah ini mati, Harun mati, Musa mati, si Hur yang ikut memegang tangannya Musa di bukit itu mati, Bezaleel, Aholiab yang adalah pemimpin pembangunan tabernakel Musa itu juga mati. Orang-orang yang diberi roh keahlian mati semua. Orang-orang penting mati semua. Aduh, gimana ya? Ada satu ketakutan, dia seperti dilepaskan sendirian untuk memimpin bangsa Israel. Padahal ya enggak lah, Tuhan memberi penyertaan ya. Tapi perasaannya secara manusia pasti seperti itu ya. Nah, ada juga trauma, dia ada standing in the gap. Dia selalu berada di antara orang hidup dan orang mati. Karena ada banyak orang-orang seangkatannya mati bergelimangan di padang gurun ya. Bayangin kalau sekarang tuh Pak RT-nya mati, tetangganya mati, Pak RW-nya mati, iya kan. Teman SD-nya mati, teman SMP-nya mati, teman kuliahnya mati gitu ya. Semua orang-orang temennya klub main sepak bola mati semua, temennya klub basket mati semua. Kalau zaman sekarang kira-kira seperti itu ya. Tinggal dia sendirian. Kalau dia ada di grup WA ini mati semua nih. Anggota grup WA-nya mati semua ini. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Ada, dia selalu berdiri standing in the gap di antara orang hidup dan mati. Dia menyaksikan mayat-mayat bergelimangan di padang gurun sampai jutaan nyawa. Dan ada satu trauma di sini, yaitu menghadapi karakter bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang pemberontak, yang suka bersungut-sungut. Ini nggak mudah loh ya. Ini satu trauma tersendiri. Bagaimana dia melihat pemberontakan Datan, Korah, dan Abiram. Bagaimana dulu dia waktu menjadi abdi Musa melihat pemberontakan bangsa Israel ketika mereka kehausan. Bagaimana dia melihat bangsa Israel ngomel-ngomel karena kepengen makan daging. Bagaimana dia lihat bangsa Israel itu nggak terima kalau Harun itu jadi pemimpin. Kenapa Harun yang dipilih, kenapa bukan kami gitu ya. Terus bangsa Israel itu jatuh dalam penyembahan Baal Peor gitu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dia alami, dia lihat sendiri dalam kepemimpinan Musa. Bagaimana tegar tengkuknya bangsa Israel itu dia lihat dengan mata kepala sendiri. Makanya kalau Anda pelajari waktu bangsa Israel itu mengelilingi tembok Yeriko, tidak ada Tuhan menyuruh Yosua untuk memerintahkan bangsa Israel itu untuk diam. Tapi kenapa Yosua itu memerintahkan bangsa Israel itu untuk diam? Waktu mengelilingi tembok Yeriko nggak boleh ada yang berbicara sepatah kata pun. Itu improvisasi Yosua sendiri. Kenapa Yosua berimprovisasi memberi perintah itu kepada bangsa Israel? Karena dia tahu bangsa Israel ini kalau diberi kesempatan ngomong, mereka ini akan ngomel. Karena papa mama mereka yang mati di padang gurun itu adalah papa mama pengomel. Papa mama yang mati di padang gurun itu pada papa mama persungutan, papa mama tegar tengkuk gitu. Mereka lahir di keluarga yang seperti itu. Oleh karena itu Yosua diam, nggak boleh ngomong. Nanti kalau dengar sangkakala berbunyi, baru kalian itu sangkakala atau apa ya, saya lupa ya. Pokoknya kalau dengar ada suara musik, baru kalian itu boleh bersorak haleluya gitu. Itu aja, satu kata itu aja. Atau kita terserah kata bersoraknya apa nggak disebutkan dalam Alkitab ya. Tapi nggak boleh ngomel, nggak boleh menggerutu, nggak boleh ngobrol, nggak boleh apa. Kalau enggak pasti mereka akan gini. Apa sih Yosua, kita disuruh ngelilingi tembok Yeriko untuk apa sih, nggak ada hasilnya juga. Besok suruh berangkat lagi, besok lusa suruh berangkat lagi. Capek-capek hati deh sama Yosua ini, pemimpin aneh. Atau mereka mungkin ngomel, Tuhan hari pertama kami capek-capek kelilingi Yeriko ini, kok nggak ada sih perubahan apa-apa, nggak ada satupun temboknya yang retak, entah 1 senti aja, nggak ada. Untuk apa kami keliling-keliling ini, capek-capekin aja gitu ya. Pasti mereka akan ngomel kayak gitu. Makanya sama Yosua disuruh stop, tidak boleh ngomong gitu ya. Karena apa? Yosua tuh udah hafal karakternya bangsa Israel tuh ya kayak gitu itu. Harus di stop dari awal supaya mereka tidak menggerutu. Dan perhatikan, ada ketakutan di area kondisi bahwa bangsa Israel yang dia pimpin ini adalah panti asuhan terbesar di dunia. Bahwa bangsa Israel yang dia pimpin ini adalah yatim piatu. Mereka ini adalah mereka ini adalah
bangsa yang papa mamanya mati semua di padang gurun. Lalu Yosua memimpin mereka. Yosua ini seperti kayak kepala asrama dari yatim piatu terbesar di dunia, panti asuhan terbesar di dunia. Bayangkan, waktu bangsa Israel disunat, itu ditulis dalam Alkitab yang menyunat Yosua sendiri loh. Bayangin dia nyunat bangsa Israel satu persatu. Kalau satu orang aja 5 menit tuh berapa lama dia akan menyunat itu? Mungkin 4 atau 5 hari, kita nggak tahu ya. Saya pernah hitung, iseng-iseng hitung gitu ya. Kalau jumlah orang Israel sekian, kalau satu sunat itu 3 menit, kira-kira berapa lama itu Yosua nyunatnya? Bayangin, karena apa? Dia ini jadi papa untuk semua orang yang yatim piatu ini. Ini barisan yatim piatu semua. Ini tuh panti asuhan terbesar di dunia, nggak main-main. Terus perhatikan, ketakutan Yosua yang harus pulih adalah jumlah bangsa Israel tidak sebanding dengan jumlah pemimpin. Ya, bayangkan, pemimpin yang saat itu masih ada tinggal dia, Kaleb, Eleazar, dan Pinehas. Eleazar nih anaknya si Imam Harun, Pinehas nih cucunya si Imam Harun. Tinggal 4 orang ini aja yang bertahan. Sisanya yang lain udah mati semua. Dan orang-orang yang dipimpin ini jumlahnya banyak, sementara leadernya ini hanya tinggal 4. Bayangkan itu, wow, ada ketakutan yang luar biasa. Dan juga ada ketakutan di area kapasitas dan wibawa. Bayangkan 40 tahun lamanya dia menjadi abdi Musa, yang kerjaannya itu cuciin tangan Musa, mengucurkan air supaya Musa tinggal cuci tangan gini, ambilkan kasutnya Musa, rapiin perkamen-perkamennya Musa waktu Musa menulis kitab-kitab, kumpulin pasal-pasalnya, ngurutin, ngaretin. Kalau zaman sekarang gitu ya, naliin gitu ya. Kalau Musa mengadili bangsa Israel nggak sempat makan, dia yang bikinkan nasi gorengnya gitu ya. Kalau Musa mau berangkat, dia yang bongkarkan tendanya. Kira-kira kayak gitulah kerjaannya Yosua. Bayangkan 40 tahun, image itu yang ada di dalam bangsa Israel, bahwa Yosua itu cuma kacungnya, Yosua itu cuma pembantunya. Image yang melekat dalam dirinya bahwa dia itu hanya seorang abdi, itu tuh melekat di dalam dirinya. Sedangkan Musa itu adalah pemimpin yang legendaris, seorang pemimpin yang membelah laut, mendatangkan mana, berdoa burung puyuh datang, memimpin peperangan, naik ke atas bukit hanya angkat tangan menang, turun tangan kalah, jadi harus angkat tangan terus, luar biasa ya. Musa ini adalah pemimpin yang tiada bandingnya, tiada tertandingi, dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Sedangkan pergantian presiden aja kita langsung membandingkan ya. Presiden A dengan B bagus mana, B dengan C bagus mana, C dengan D bagus mana ya. Kita selalu membanding-bandingkan antar presiden, antar pemimpin. Demikian juga kita bayangkan saat itu Yosua ini akan selalu diperbandingkan dengan pemimpin sebelumnya, yaitu Musa, seorang pemimpin legendaris yang tidak akan pernah ada penggantinya. Sampai kapanpun, yang namanya Musa ya cuma satu itu saja. Bayangkan, Musa keluar dari tenda, wajahnya bercahaya. Kita lihat itu ya, itu spektakuler banget loh ya. Musa itu legendaris sekali, gak ada yang bisa menggantikan. Nah, bagaimana mungkin dia seorang kacungnya, dia seorang pembantunya, dia seorang pelayannya, PRT-nya, kok bisa sekarang dia yang menggantikan Musa untuk jadi pemimpin? Wah, itu benar-benar ada satu ketakutan ya, ada satu ketakutan. Orang-orang ini apa mau nurut, orang-orang ini apa mau ngedengerin, kok yang ngomong itu loh kacungnya Musa dulu gitu ya. Orang-orang ini apa mau respect gitu ya. Berikutnya adalah jauh sebelum Musa mati, ketika Yosua dan Musa itu menghadap Tuhan di kemah pertemuan, di pintu kemah pertemuan, Tuhan udah ngomong bahwa nanti bangsa Israel ini akan menjadi penyembah berhala. Sudah dinubuatkan, nanti setelah Musa mati, bangsa Israel ini akan menjadi penyembah berhala. Dan kalau mereka menjadi penyembah berhala, itu mereka akan diserahkan Tuhan ke tangan orang Amori. Itu udah dinubuatin nama Tuhan, udah dinubuatin nama Musa. Bayangkan Yosua harus memimpin suatu bangsa yang sudah dinubuatkan akan menjadi penyembah berhala. Wow. Dan dari mana kita memastikan kalau Yosua ini pribadi yang trauma? Bisa kita lihat di Yosua pasal 7. Kita lihat Yosua pasalnya yang ke-7. Ayat 7 sampai 9. Ini harus kita buka di Alkitab ya teman-teman, karena ini ayat yang penting.
Yosua 7 ayat 7 sampai 9, di situ dikatakan, dan berkatalah Yosua. Jadi latar belakangnya ini adalah mereka menyerang kota Yeriko dan menang. Setelah itu mereka menyerang kota yang kecil-kecil doang nih, kota Ai, tapi kalah gitu. Kalah. Nah, berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan?" Udah selesai nyebrang dengan mujizat kok masih disesali ya kan? "Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan." Ya, dia takut kalau bangsa Israel dibinasakan orang Amori, karena Tuhan memang udah pernah menubuatkan kalau bangsa Israel itu menjadi penyembah berhala, Tuhan akan serahkan mereka ke tangan orang Amori, ya kan? "Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu." Nah, orang trauma tuh kayak gitu ya. Takut ya, dia takut, dia trauma, lebih baik kemarin gak usah berangkat gitu ya. Dia bilang gini, "Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel ini lari membelakangi musuhnya?" Itu karena mereka kalah lawan orang Ai itu ya. "Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami." Nah, ini bayangannya dia ya, traumanya dia muncul ke permukaan ya. "Dan melenyapkan nama kami dari bumi ini." Ingat, suku Efraim pernah hampir punah. Jadi dia khawatir kalau bangsa Israel ini punah itu terus gimana gitu kan. "Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Wah, dia itu mengira kenapa mereka kalah melawan Ai itu karena ada penyembahan berhala. Karena Tuhan udah pernah bilang kalau bangsa Israel menyembah berhala, Tuhan akan bangkitkan orang Amori untuk mengalahkan orang Israel. Dan ketakutan dia yang utama adalah jangan sampai bangsa Israel ini punah, karena dia pernah mengalami sukunya hampir punah. Nah, kita lihat di sini ayat 10. "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian?" Sujud itu kan bagus ya, tanda menghormati Tuhan, berdoa sungguh-sungguh gitu ya. Tapi Tuhan bilang, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Sujudnya ini bukan sujud penyembahan, sujud orang stres. Sujudnya ini sujud orang orang trauma gitu ya, traumatik gitu ya. Makanya dia sujud kayak, wah, gimana kalau bangsa Israel itu punah gitu, gimana kalau orang Amori menyerang gitu. Setelah itu Tuhan jelasin, karena ternyata dosanya orang Israel bukan dosa penyembahan berhala pada saat itu. Dosanya orang Israel pada saat itu adalah dosa mencuri. Salah satu dari orang Israel itu ada yang mencuri barang-barang yang tidak boleh diambil ketika berperang di kota Yeriko. Ternyata ketahuan orang itu namanya Akan. Baru setelah Tuhan jelasin, oh kasusnya bukan penyembahan berhala toh. Mungkin saya bayangkan baru Yosua lega. Tak kira penyembahan berhala, tak kira ini bangsaku akan mati, ini akan musnah ini di tangan orang Amori ini. Dia udah ketakutan kalau bangsa Israel musnah ya, kalau bangsa Israel punah ya kan. Karena apa? Ada trauma yang membayangi di mana suku Efraim nenek moyangnya itu pernah hampir punah kayak gitu. Itu harus pulih. Jadi dari sini kita lihat trauma Yosua itu enggak sepele, itu benar-benar menghambat dia sebagai seorang pemimpin. Makanya Tuhan bilang, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Saya bayangin lucu ya, udah dia sujud-sujud, nangis-nangis gitu, ternyata Tuhan bilang, bangun, ngapain sih gitu. Kayaknya Tuhan mau bilang, ngapain sih lu ini gitu. Saya bayangkan kayak gitu, lucu banget peristiwanya ya. Udah nangis-nangis, ternyata Tuhan cuma santai. Ada orang dari kalian itu yang mencuri gitu. Nah, kita lihat setelah Yosua jadi pemimpin, tadi kita lihat trauma-traumanya Yosua apa saja. Makanya dia harus dikuatkan 7 kali itu, dimotivasi 7 kali itu karena itu tadi. Ada trauma di area keluarga, latar belakang keluarga, trauma di area mentoring, mentor-mentornya udah mati semua, trauma di bangsa yang dia pimpin, belum dia harus menggantikan Musa yang kalibernya luar biasa dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat setelah Yosua jadi pemimpin, ternyata Tuhan masih kuatkan dan teguhkan dia lagi di Yosua 1 ayat 18. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi Tuhan menguatkannya nggak langsung lewat mulutnya bangsa Israel. Ternyata Tuhan memakai bangsa Israel untuk
Lewat mulut mereka ngomong ke Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu seperti kami mendengarkan Musa, demikian kami akan mendengarkan engkau. Artinya bangsa Israel ngomong ke Yosua, kami mau tunduk loh, kami mau manut, kami mau taat sama engkau, sama seperti kami taat manut sama Musa. Padahal lama Musa dulu ya nggak manut ya kan. Dulu ya nggak manut ya kan, ini cuma lip sync aja ini. Tapi mereka berkomitmen untuk ikut taat sama Yosua gitu ya. Artinya mereka menerima kepemimpinan Yosua, tidak memberontak, tidak marah ke Tuhan kenapa yang menggantikan kok abdinya gitu, enggak. Mereka melegitimasi atau menyatakan Yosua adalah pemimpin yang sah yang mereka terima kayak gitu ya. Jadi ada motivasi lagi dari bangsa Israel setelah Yosua jadi pemimpin. Motivasi yang pertama ya. Motivasi yang kedua setelah Yosua jadi pemimpin datangnya dari Tuhan. Di area apa? Di area peperangan. Di Yosua 8 ayat 1 dikatakan, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Itu adalah motivasi kedua setelah Yosua jadi pemimpin. Tuhan masih kuatkan, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ini kalau kita pelajari lebih lanjut, ayatnya bicara tentang area peperangan. Berikutnya masih ada motivasi yang ketiga di Yosua 10 ayat 8. Janganlah takut kepada mereka. Ini Tuhan kasih motivasi lagi ke Yosua di area apa? Peperangan. Dan masih ada lagi setelah Yosua jadi pemimpin, Tuhan masih kasih motivasi yang keempat. Jadi tadi kan 7 ya, sebelum dia jadi pemimpin 7 ya. Dari Musa, Tuhan. Terus Musa mati, masih dimotivasi dari Tuhan. Terus setelah itu dia jadi pemimpin, dimotivasi oleh bangsa Israel. Tuhan. 7 tambah 4 sudah 11 loh motivasinya totalnya. Jangan takut menghadapi mereka. Itu masih di area peperangan. Jadi total 11 motivasi. 7 sebelum dia jadi pemimpin, 4 setelah dia jadi pemimpin. 1 motivasi dari bangsa Israel, 3 motivasi dari Tuhan setelah dia jadi pemimpin. Saya pelajari dari 5 area yang sudah kita pelajari tadi. Untuk Yosua, kamu loh yang terpilih memasuki Kanaan. Dari sekian juta orang cuma kamu sama Kaleb loh ya. Itu dia gak perlu dimotivasi lagi di area itu. Yosua, kamu loh yang akan mimpin. Itu sudah gak perlu dimotivasi lagi di area itu. Mental Yosua, jangan kecut tawar hati loh ya. Itu sudah gak perlu dimotivasi lagi. Disiplin rohani, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini loh ya. Itu sudah gak perlu dimotivasi lagi. Tinggal 2 area ini aja yang dimotivasi, yaitu bangsa Israel ketundukannya kepada Yosua, lalu berperang merebut Kanaan. Artinya dapat kita simpulkan dari 5 area, 3 sudah gak perlu dimotivasi lagi, tinggal 2 tok yang tersisa. Kita dapat simpulan seperti ini. Orang yang selesai dengan diri sendiri, artinya dia sudah gak perlu lagi dimotivasi hal-hal yang terkait kedirian, baru bisa selesai dengan orang yang dipimpin, dan baru bisa selesai dengan peperangan yang harus dia hadapi. Sembuh dari ketakutan, sembuh dari trauma. Kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, jangan harap kita bisa dipakai Tuhan untuk selesai dengan orang-orang yang akan kita pimpin, untuk selesai dengan peperangan rohani. Oke. Jadi kita lihat, kita akan intisarikan lagi di sini. Ada 3 kali motivasi Musa ke Yosua sebelum Ada 3 kali motivasi Musa ke Yosua sebelum Musa mati. 1 kali motivasi Tuhan ke Yosua sebelum Musa mati. Totalnya 4. Setelah itu, setelah Musa mati, dia masih mendapat 3 kali motivasi lagi dari Tuhan. Setelah itu, setelah dia jadi pemimpin, dia mendapat 1 kali motivasi dari bangsa Israel, 2 kali motivasi dari Tuhan kepada Yosua. 2 atau 3 ya, sebentar ya, saya cek lagi ini mungkin apa ada yang salah ketik, tunggu ya. Harusnya 3 ya, 3 ya. Oke, harusnya 3, nanti saya perbaiki PowerPoint-nya nih.
3 kali motivasi dari Tuhan ke Yosua. Berarti kan setelah total 11 kali dia dimotivasi ya, 7 tambah 4, 11. Ada 1 kali dia berbalik menjadi seorang motivator bagi bangsa Israel. Nah, itu kita bisa lihat Yosua 10 ayat 25. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Ini yang ngomong siapa? Yosua. Ke siapa? Ke bangsa Israel. Kosakatanya apa? Jangan takut. Kosakatanya apa? Jangan tawar hati. Kosakatanya apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Terus kosakatanya apa? Itulah yang dilakukan Tuhan kepada musuhmu. Artinya apa? Kosakata motivasi yang diterima oleh Yosua itu menjadi bank untuk Yosua di satu titik memakai kata-kata motivasi yang sama untuk memotivasi bangsa Israel. Percayalah, semakin kita akrab dengan Tuhan, semakin kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Kosakata yang sama itu yang akan Tuhan pakai melalui hidup kita untuk memotivasi orang-orang di sekitar kita. Seorang motivator yang intim dengan Tuhan, dia akan selalu dipakai Tuhan untuk memotivasi banyak orang. Nah, perhatikan, Yosua yang tadinya dimotivasi, sekarang dia berbalik menjadi seorang yang memotivasi. Halo, penting untuk kita catat ya, penting untuk kita catat ada perubahan yang nampak, a display of change. Jadi ada satu perubahan yang nampak ke permukaan dari seorang yang selalu dimotivasi menjadi seorang motivator. Nah, tapi setelah itu di Yosua 11 masih ada, setelah dia memotivasi bangsa Israel, dia masih dimotivasi lagi oleh Tuhan. Di dalam Yosua 11 ayat 1 sampai 6, janganlah takut menghadapi mereka. Kenapa loh? Dia udah jadi motivator, kok harus dimotivasi lagi sama Tuhan? Percayalah, semua motivator di seluruh dunia ini, dia walaupun sudah jadi motivator, dia tetap terus membutuhkan motivasi dari Tuhan. Itu adalah kurikulum seumur hidup. Diberkati untuk jadi berkat, diberkati untuk jadi saluran berkat, diajar untuk meneruskan pengajaran kepada orang yang bisa dipercaya, untuk mengajarkan lagi pengajaran itu kepada orang lain. Kita dipulihkan untuk memulihkan, kita dimuridkan untuk memuridkan, ya. Kita mendengar berita Injil untuk meneruskan berita Injil, gitu. Itu adalah rumus kamus kerajaan surga yang nggak bisa kita bantah, ya. Semua pola itu akan berulang di dalam Alkitab. Artinya Yosua yang dimotivasi 3 kali oleh Musa, 1 kali oleh Tuhan. Terus Musa mati, dimotivasi lagi 3 kali sama Tuhan. Terus dia jadi pemimpin, dimotivasi lagi sekali sama bangsa Israel, dimotivasi lagi 3 kali, 11 kali, total 11 kali. Ini 3 kalinya ini sama Tuhan. Terus setelah itu dia berubah. Setelah 11 kali dimotivasi, dia 1 kali memotivasi bangsa Israel. Masih ada buntutnya. Dia setelah menjadi seorang motivator, dia dimotivasi lagi sama Tuhan. Artinya, terus walaupun kita sudah punya label seorang motivator, hey, jangan lupa kita tetap terus memerlukan motivasi dari Tuhan. Oleh karena itu, setinggi apapun level kita, motivator sekaliber apapun, jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Hanya dengan bersekutu dengan Tuhan itulah kita akan selalu mendapatkan motivasi yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berjalan dan tidak akan menjadi lelah, berlari dan tidak akan menjadi lelah, berjalan dan tidak akan menjadi lesu. Luar biasa ya. Kuncinya apa? Menanti-nantikan Tuhan. Ingin gak punya perubahan yang nampak? Pasti pengen dong. Harus tinggalkan juga selain trauma adalah piala yang bercahaya. Ingat baik-baik bahwa piala masa lalu juga harus ditinggalkan untuk starting point dari nol lagi di masa sekarang. Kalau tidak, justru deret piala ini bisa menjadi penghambat. Harus sembuh dari trauma masa lalu dan ketakutan yang menghantui. Yosua sembuh dan trauma dan juga merdeka dari ketakutan yang menghantui hidupnya. Sehingga di satu titik dia berbalik menjadi pribadi yang justru dapat memberikan motivasi kepada bangsa yang dipimpinnya.
Jadi harus tinggalkan piala yang bercahaya, yang berkilauan, juga harus sembuh dari trauma masa lalu. Sekarang kita lihat piala-piala apa saja ya yang bisa menjadi penghambat kemajuan kita di masa depan, yaitu bisa berupa kesombongan, pencapaian, piala, pujian, prestasi, hadiah, stagnansi, terjebak dalam kemapanan, terjebak dalam kenyamanan, terjebak dalam keamanan. Nah, apa aja piala yang Yosua tinggalkan di masa lalu? 1, dia pernah ditunjuk berperang melawan Amalek pada saat Musa, Harun, dan Hur naik ke atas bukit. Kalau Musa angkat tangan, bangsa Israel kuat. Kalau Musa turun tangan, itu bangsa Israel lemah, lebih kuat Amalek. Itu yang perang di bawah, mimpin perang itu Yosua loh ya. Dia punya piala loh. Piala yang kedua adalah pada saat berperang melawan Amalek dan menang, itu Tuhan kasih tahu kepada Musa, ingatkan ke telinga Yosua bahwa Tuhan akan menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Yosua adalah orang istimewa yang harus dibisiki oleh Musa. Dan Musa disuruh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk membisikkan ke telinga Yosua bahwa ingatan kepada Amalek itu akan dihapuskan dari kolong langit. Yosua orang spesial yang harus dibisiki secara khusus. Itu piala loh ya. Gak semua orang dibisiki oleh Musa loh ya. Gak semua orang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa untuk membisiki kalimat ini ya. Hanya khusus kepada Yosua, itu piala. Oke. Piala berikutnya adalah dia telah dengan setia mendampingi Yosua selama 40 tahun. Yosua puasa di mana dia ikut ya. Yosua memimpin bangsa Israel selama 40 tahun keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, dia ikut. Itu satu prestasi loh ya. Ya. Kecuali kalau dia 3 bulan keluar resign lah, itu beda lagi ya kan. Lalu piala berikutnya adalah dia adalah salah satu orang yang diutus untuk mewakili suku Efraim menjadi salah satu pengintai dari 12 pengintai. Ya, itu juga prestasi loh ya. Nggak semua orang dong ditunjuk. Itu orang-orang pilihan loh, ada syarat-syaratnya loh ya. Berikutnya piala yang harus dia tinggalkan adalah dia pernah mengalami pergantian nama dari Hosea bin Nun menjadi Yosua bin Nun. Tidak semua orang dari 12 pengintai yang namanya diganti, cuma Yosua aja. Tadinya namanya Hosea bin Nun, dirubah menjadi Yosua bin Nun. Siapa yang mengubah namanya? Musa. Oleh hikmat siapa? Oleh hikmat Tuhan. Artinya Hosea artinya keselamatan. Tapi kalau Yosua artinya Jehovah is salvation. Yehova adalah keselamatan. Orang yang harus diubah dari keselamatan tuh di tanganku menjadi keselamatan di tangan Jehovah. Wah, luar biasa ya. Dari 12 pengintai yang dapat perubahan nama cuma Yosua doang loh ya. Itu piala loh ya. Berikutnya, Yosua dikatakan di Ulangan 34 ayat 9 adalah seorang yang penuh dengan roh kebijaksanaan. Ya, itu juga piala loh ya, satu label loh. Penuh dengan roh kebijaksanaan. Berikutnya di Bilangan 27 ayat 18 dikatakan Yosua orang yang penuh dengan roh. Itu juga piala loh ya. Rohnya ini aneh. Ada Alkitab yang menyebut dengan huruf kecil, ada Alkitab yang menyebut dengan huruf besar. Beberapa terjemahan. Saya percaya kedua-duanya. Artinya orang yang penuh dengan roh huruf besar, maka roh manusianya juga akan penuh dalam roh huruf kecil. Begitu ya. Bagaimana dengan kita? Ayo kita lupakan apa yang ada di masa lalu kita, baik itu trauma yang menghantui maupun piala yang berkilauan. Ya. Dalam Filipi 3 ayat 13-14 katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayo kita lupakan apa yang di belakang kita, baik itu trauma yang menghantui maupun piala yang berkilauan, untuk kita bisa berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ada satu mahkota yang Tuhan udah siapin di depan sana. Ada satu mahkota yang Tuhan siapkan. Ayo kita jadi pribadi yang melakukan a display of change atau perubahan yang nampak. Caranya tinggalkan semua trauma dan piala. Buktinya Yosua meninggalkan semua piala. Kalau dia berkacang pada piala masa lalu, kalau dia
keberatan ini, banyak piala yang harus dibawa sehingga menghambat perjalanannya, menjadi beban justru di hari depannya, dia tentu nggak akan tercatat sebagai pemimpin yang luar biasa. Tapi karena dia mau tinggalkan semua piala yang berkilauan di masa lalu, maka dia bisa dicatat sebagai pemimpin yang dahsyat, yang keren, yang luar biasa. Baik, contoh. Nah, saya ada banyak trauma ya saudara. Wah, itu kalau diceritakan panjang sekali. Saya pernah gagal otak kelas 5 SD. Saya pernah patah tulang waktu lebih kurang usia saya. Bentar ya, saya hitung dulu ya. Sekitar 32-an saya pernah patah tulang ini saudara, sampai dioperasi. Lalu saya pernah kaki saya kena virus gangren. Itu saya sekitar umur 26. Kaki saya kena virus gangren tuh hampir dipotong. Kalau virusnya naik ke otak saya bisa mati ya. Lalu saya juga pernah sakit demam berdarah waktu hamil anak kedua 5 bulan ya. Lalu itu juga saya rasanya udah kayak mau mati, itu demam berdarah itu. Lalu saya juga pernah kena COVID yang menyerang otak saya sebelah kiri ini, kayak kena sengatan setrum gitu, sudah setinggi telinga gini. Itu kena COVID, saya juga rasanya udah mau mati itu. Saya juga pernah kecelakaan motor, bahu saya ini ada dislokasi, kepala saya mentol segini, terus ini ada bekas-bekas lukanya ya saudara. Itu Desember tahun 2022 yang lalu ya. Ini nyawa sambungan ya. Ada banyak trauma yang harus saya tinggalkan. Kalau enggak saya enggak berani naik motor lagi. Wah, itu bahaya ya, akan merepotkan suami dan lain-lain. Nah, kemudian piala, banyak piala-piala ya. Saya bukan orang yang pandai, tapi setidaknya kelas 2 SMP saya pernah juara ya. Waktu kuliah saya selalu ranking 2, sampai saya wisuda selalu ranking 2 ya kan. Lalu kalau bicara perjalanan pelayanan saya dari 2000 sampai sekarang, 2010 sampai sekarang, wah terlalu banyak piala gitu. Saya nggak mungkin sebutkan satu-satu, karena kurikulum fit saya itu panjang sekali. Kalau orang baca itu sampai gitu ya. Itu piala semua ya. Seminar nasional, seminar tingkat provinsi ya. Seminar tingkat kota ya, tingkat kabupaten, tingkat gereja lokal, seminar di sekolah, seminar di instansi pemerintah, seminar di ini banyak sekali, membuat buku ini makalah ini, seminar ini nge-zoom ini, dirikan ini Kalau saya setiap hari tidak starting dari nol, saya akan merasa puas. Udah puas, nulis buku udah pernah, pembicara nasional udah pernah, yang belum internasional gitu ya, udah rasa puas gitu. Saya nggak akan maju, saya akan stuck, saya akan stop, saya akan lebih banyak tidur, saya akan lebih banyak ngantuk. Karena apa? Sudah puas dengan segalanya. Tapi ketika Tuhan membawa kita untuk starting dari nol, tujuannya adalah bersama dengan Tuhan. Hari ini aku akan mencetak sejarah yang baru. Hari ini Tuhan akan pakai aku untuk membuat satu pertambahan. Hari ini Tuhan akan pakai aku untuk menampakkan satu perubahan, change. Hari ini Tuhan akan pakai aku untuk memenangkan banyak orang. Hari ini Tuhan akan pakai aku untuk menjadi saluran berkat. Hari ini adalah hari yang baru. Trauma di masa lalu tinggalkan. Piala-piala yang berkilauan juga kita tinggalkan. Baik, ayo kita membawa satu perubahan, a display of change dalam hidup kita. Thank you semuanya. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Pakai firman-Mu memperlengkapi hidup kami dan jadikan kami orang-orang yang luar biasa mengasihi Engkau. Terus bergaul dengan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menyembuhkan trauma-trauma kami. Firman-Mu itu adalah trauma healing bagi hidup kami. Dan semua piala-piala yang berkilauan akan kami tinggalkan, karena kami tidak ingin hidup dihantui, dibebani oleh piala-piala yang berat yang akan memperberat langkah kami untuk berlari ke depan. Terima kasih Tuhan, seperti Rasul Paulus, semua kebanggaan masa lalunya bahwa dia adalah orang Israel asli dari suku Benyamin, disunat di hari ke-8, pengikut jalan Tuhan dan sebagainya. Dia tinggalkan semua piala, juga semua traumanya ketika dia pernah menjadi seorang pembunuh, ketika dia pernah karam kapal, pernah didera, pernah disesah,
pernah mengalami bahaya maut, kedinginan, pernah nggak punya pakaian, kelaparan, kehausan dan sebagainya. Itu adalah trauma-trauma yang dia tidak akan izinkan itu untuk menghambat pelayanannya di depan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya dengan kuasa salib-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan bukan hanya luka pada tubuh kami, tetapi juga pain, semua kesakitan, luka-luka dari jiwa kami. Tuhan juga sanggup sembuhkan, Tuhan juga sanggup pulihkan. Tuhan juga sanggup mengubahkan hidup kami untuk kami starting point dari nol, memulai semuanya bersama dengan Tuhan. Karena setiap hari Tuhan menyediakan rahmat yang baru. Setiap hari lembaran hari yang baru, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan tidak ingin kami hidup berkajang dari kesusahan-kesusahan di masa lalu yang menumpuk di masa sekarang dan akan menjadi penghambat di masa depan. Sebaliknya kesusahan sehari cukuplah sehari. Setiap hari kami menghadapi tantangannya yang baru. Setiap hari kami menghadapi challenge yang baru. Setiap hari kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus jadikan kami orang-orang yang punya disiplin rohani yang baik, supaya kedisiplinan kami boleh menjadi penguat untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all.